simulasi kiamat. Ya. Saya berdoa. Di dalam doa itu Elohim menjawab saya. Saya hanya katakan, Bapak, Engkau tahan angin dari semua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Elohim memberikan satu penglihatan dan nubuatan-nubuatan akan wilayah-wilayah Indonesia dan seluruh bumi ini tentang apa yang akan kita hadapi ke depan agar kita tetap bersiap-siap dan berjaga-jaga. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, jangan pernah takut akan segala nubuatan, namun tetaplah berjaga-jaga dan tetaplah bersukacita di dalam hatimu, sebab bukanlah segala bencana-bencana yang kita takutkan dan bukanlah kematian jasmani ini yang kita takutkan, tetapi yang kita takutkan bagaimana kalau kita mati dalam keadaan berdosa, itu saja ya. Jadi jangan pernah sukacitamu surut hanya karena pemberitaan-pemberitaan yang seperti menggemparkan atau menggetarkan ya. Karena kalau anak-anak Elohim pasti tahu, sesungguhnya nubuatan itu diberikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi nubuatan itu Tuhan nyatakan, Elohim nyatakan untuk apa? Membangun setiap iman kita, membangun setiap persekutuan kita, membangun setiap hidup kita, agar di saat kita mendengarkan nubuatan, maka di sanalah kita memiliki rasa takut akan Elohim, dan di sanalah kita akan membangun hubungan kita. Dan sekiranya segala sesuatu pun menimpa kita, baik itu bencana atau kelaparan atau apapun, namun tidak akan pernah menyurutkan hati kita, sukacita kita untuk kita tetap memuji dan memuliakan Elohim. Oke, saya akan lanjut. Di hari itu tanggal 22 Agustus, saya lupa tepatnya hari apa itu ya, 22 Agustus 2024, Elohim memberikan penglihatan ya. Dan di dalam penglihatan ini ya memang sangat mengerikan, kacau ya. Terkadang saya bertanya, Bapak kenapa sih kalau sama hambamu ini yang kau hanya memberikan sesuatu yang seperti menggetarkan umatmu ya. Jarang tuh penglihatan yang diberikan yang enjoy, aman-aman ya. Tapi ya memang karena akhir zaman ini yang akan terjadi. Jadi bukan khotbah-khotbah kemakmuran lagi. Karena menjelang kedatangan Elohim, kita tahu ya, banyak segala sesuatu yang akan terjadi, kesusahan, gempa bumi, kelaparan, sampar semua akan terjadi. Nah, dan di sini Elohim mengingatkan kembali. Jadi sebenarnya nubuatan yang diberikan bukan nubuatan yang baru, tetapi nubuatan yang telah ada dan diberitahukan kembali untuk apa? Mengingatkan kita kembali, apalagi kalau kita sedang tertidur ya. Jadi mengingatkan kita kembali ya. Nah, supaya kita yang tertidur bangkit kembali, bangun ya. Nah, dan kita bangkit dan berdiri dan kita menyerukan Elohim yang Maha Kudus, Elohim yang Maha Kuasa, Elohim yang Maha Besar, Elohim yang layak kita sembah, Elohim yang layak kita puji dan kita muliakan. Glory Hosana. Haleluya, haleluya. Di dalam penglihatan itu Elohim menunjukkan kekacauan-kekacauan yang terjadi di muka bumi. Akan apa-apa saja yang akan terjadi ya. Nah, sebagian besar saya akan menyatakan ya, di mana Elohim memperlihatkan kepada saya air yang meluap ya. Jadi di dalam penglihatan itu saat itu kembali dibuat tubuh saya resah seperti itu ya. Tubuh saya seperti gelisah, resah ya. Nah, biasanya kalau seperti itu terjadi ya, peringatan itu keras gitu. Nah, yang Elohim perlihatkan itu ada air yang meluap, ada gelombang-gelombang besar ya. Ada gempa bumi, ada badai ya. Banyak yang diperlihatkan, ada tanah-tanah terbelah, tanah-tanah longsor. Nah, sampai saya bertanya, apakah ini Tuhan yang Elohim yang akan terjadi ya. Tetapi biarlah kehendaknya yang nyata ya. Kita hanya mendengarkan dan membangun hubungan.
Di saat Elohim memberikan penglihatan, ya, Elohim juga menyampaikan ada beberapa wilayah, ya, ada beberapa wilayah yang Elohim berfirman supaya wilayah-wilayah ini semakin bertekuk lutut dan berdoa serta memohon kepada Elohim segala kasih dan kemurahannya. Ya. Kembali saya sampaikan di sini, mari kita berdoa untuk Nias, ya, Sibolga, Barus, berdoa juga untuk Banten, Lampung, Lubuk Linggau, Lombok, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Ini wilayah-wilayah yang doanya harus lebih dan lebih lagi, ya. Dan kemudian Elohim juga berfirman, ya, sampai di sini sebenarnya saya sudah bacakan kemarin, ya, tapi saya ulang kembali, ya. Luas daratan bagimu untuk berteduh. Nah, jadi kenapa Elohim mengatakan ini? Karena ada beberapa hal yang Elohim katakan supaya kita menjauhi pesisir-pesisir pantai, ya. Nah, jadi saat itu saya bertanya, Bapak, jikalau anak-anakmu meninggalkan wilayah-wilayah engkau berikan, ya, jadi kemana? Tapi Elohim berfirman, luas daratan bagimu untuk berteduh. Jadi artinya kita jangan khawatir kemana kita akan pergi. Asalkan kita taat, asalkan kita dengar-dengaran dengan apa yang Elohim berikan, ya. Jangan takut dulu, jangan khawatir dulu, supaya mudah, supaya dimudahkan langkahmu untuk bergerak dan berjalan. Ya. Saya telah mengalami hal-hal seperti ini di mana Elohim perintahkan saya pergi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dan bukan hanya 1-2 kali saja, saudara terkasih, ya. Tetapi di saat saya berserah, saya katakan nggak masuk akal sebenarnya, ya. Karena banyak perintah-perintah Elohim ini, ya, seperti sangat bertentangan dengan daging, ya. Tetapi di saat saya berserah, Elohim buka jalan dan semua berjalan, ya. Bahkan kami ada di tempat ini sampai detik ini. Semua karena apa? Ketaatan oleh karena perintah Elohim, ya. Di sini juga Elohim mengatakan Lombok, Bali untuk dijauhi. Ya, kenapa sih? Ya. Dan di saat itu Elohim memberikan penglihatan. Saya sudah jelaskan kemarin, ya. Jadi di penglihatan itu saya seperti kenal kota itu. Saya katakan, kok saya seperti mengenalnya. Oh iya, ini Lombok dan Bali. Karena memang apa? Saya sudah pernah ke wilayah itu. Jadi Elohim memperlihatkan. Kenapa Elohim mengatakan hal ini? Wilayah itu untuk dijauhi, apakah semata-mata karena bencana saja, ya? Tetapi di dalam kegeraman kemurkaannya apapun bisa terjadi, ya. Apalagi kalau peringatan-peringatan telah diberikan tetapi mereka tidak mendengar atau mengabaikan, ya. Maka disinilah Elohim pun tidak tinggal diam untuk mengingatkan kembali agar apa? Supaya ada yang diselamatkan dari tanah itu. Karena Elohim tidak menginginkan kebinasaan umatnya. Dan Elohim pun akan mempercepat segala sesuatu. Kenapa? Karena kalau Elohim tidak mempercepat segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang akan selamat dari muka bumi. Kenapa Bali dan Lombok itu sangat mendukakan hati Elohim? Kenapa dia begitu geram dengan tanah ini? Saya katakan Elohim geram atas tanah ini. Kenapa? Karena segala dosa-dosa zina, perzinahan, ya, sangat memenuhi wilayah ini. Zina secara jasmani dan rohani terjadi atas tanah ini, ya. Coba kita melihat bagaimana bebasnya wilayah ini, ya. Bagaimana dosa-dosa itu, ya, sangat marak.
Bagaimana tempat-tempat ini syarat dengan kemabukan pesta pora, syarat dengan perjinahan. Sodom Gomora juga nyata. Karena apa? Wilayah ini salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tempat wisata, dan itu kehidupannya bebas. Dan bukan hanya wilayah Lombok dan Bali sebenarnya kehidupan yang bebas, ya. Dan saya ingatkan kembali kepada saudara, ya, sebagaimana Elohim mengingatkan NTT pun kegeraman Tuhan sangat besar. Wilayah NTT, ya, sangat besar, ya. Tetapi di sini dulu sudah saya sampaikan NTT, ya. Di sini saya ingatkan lagi tentang Lombok dan Bali. Saudara mungkin bisa melihat, ya, dan merasakan apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak atas wilayah ini, ya. Dan Elohim tidak mau penyembahan kepada patung pahatan atas wilayah ini. Dan bukan hanya wilayah ini, sebenarnya seluruh wilayah di dunia, di bumi ini. Elohim sangat geram dengan perjinahan di hadapannya tentang penyembahan berhala, ya. Elohim tidak mau umatnya menjadikan patung dan sujud menyembah kepadanya. Dan Elohim menemukan ini di beberapa wilayah ini, ya. Saya tidak katakan siapa, tetapi mari saudara melihat sendiri bagaimana banyak Elohim temukan di wilayah ini patung-patung pahatan yang dipahat oleh manusia, yang dimana mereka sujud menyembah kepadanya. Bagaimana dia tidak murka, ya. Ini kita buka dulu dari Ulangan pasal keempat ayat ke-16. Saya akan bacakan supaya saudara mengerti apa sih yang menyatakan kemurkaannya atau kegeramannya atas tanah ini, ya. Yang mungkin bisa kita terima, yang mungkin bisa kita lihat, yang mungkin kita bisa mengerti. Dari ayat 15. Hati-hatilah sekali. Jadi gambaran di Ulangan pasal keempat ini, ya, Elohim mengingatkan aku akan tanah ini, ya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Elohim berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Elohim kepadamu segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka, sedangkan Elohim telah mengambil kamu. Oke, sampai ayat ke-19 saja, ya. Jadi Elohim menemukan patung-patung pahatan manusia, ya, yang dibuat menyerupai laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang, yang berbentuk burung, dan berbentuk binatang merayap, yang berbentuk ikan, dan mereka sujud menyembahnya, ya. Di sana dikatakan seseorang yang menjadikan patung-patung pahatan itu, di sana ayat 28, di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Jadi alangkah durhakanya manusia, ya. Alangkah durhakanya manusia di saat manusia
menjadikan patung-patung pahatan itu sebagai Allah bagi mereka yang mereka sembah, ya. Di sanalah Elohim juga akan menghanguskan, ya, segala patung-patung pahatan itu, sebab Dia adalah Elohim yang cemburu. Di ayat 24 dikatakan, sebab Tuhan Elohimmu adalah api yang menghanguskan, Elohim yang cemburu. Jadi coba kita selidiki, ada nggak hal ini terjadi di sana? Ada nggak patung-patung manusia yang menyerupai laki-laki atau perempuan itu? Ada nggak patung-patung yang menyerupai binatang? Ada nggak patung-patung yang menyerupai burung? Ada nggak patung-patung yang menyerupai binatang melata yang mereka sembah? Kalau di dalam wilayah-wilayah ada patung-patung seperti ini yang disembah, maka kegeraman kemurkaan Elohim nyata. Jadi saya tidak heran kalau di akhir zaman ini semua akan ditumpas. Karena akhir zaman, kegeraman Elohim pun akan dinyatakan, ya. Dia tidak akan tinggal diam. Hari demi hari berjalan di seluruh bumi. Sesungguhnya memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk bertobat, untuk berpaling dari jalan-jalan yang serong. Tetapi apa yang terjadi di seluruh penjuru bumi saat ini, ya, kedurhakaan Sodom Gomora semakin terjadi, ya. Ini saya baru membaca juga, ya, melihat video, ya, bagaimana sekarang, ya, Sodom Gomora itu yang telah disahkan, ya, dan mereka menerima kehidupan mereka. Bukan saya katakan jikalau ada pasangan Sodom Gomora datang ke tempatmu, apakah engkau akan menolak? Ya. Layani mereka, bukakan kepada mereka akan segala dosa mereka. Bukan berarti mengasihani mereka dengan apa? Dengan dalih kasihan sehingga menerima mereka dan mendudukkan mereka bersama dan menghalalkan hubungan mereka. Apa ini? Apa dunia tidak akan ditumpas, ya? Jadi saya tidak heran kalau api itu sedang ditahan, dan ini nanti yang akan apa? Menghanguskan bumi. Di zaman Nuh, airlah yang disimpan, ya, untuk menenggelamkan bumi. Tetapi di akhir zaman, api telah disimpan, dan inilah yang menghanguskan dan menenggelamkan bumi pada akhirnya nanti. Jadi jangan saudara merasa, bukankah Tuhan Elohim menyesal melakukan segala sesuatu? Ya, benar. Di dalam penyesalan itulah kesempatan kepada saudara dan saya masih ada. Namun, apakah Dia bukan Elohim yang cemburu? Apakah Dia bukan Elohim yang murka? Dia Elohim yang cemburu, Dia Elohim yang murka. Makanya jangan sesat, Elohim tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Apa Elohim akan tinggal diam dengan patung-patung pahatan yang dibuat oleh manusia menyerupai laki-laki dan mereka sujud menyembah kepadanya, yang bahkan dikatakan yang tidak berbicara itu, ya. Saya akan bacakan lagi ayat 28, ya. Di sana mereka yang membuat pahatan, patung pahatan itu yang menyerupai wajah laki-laki dan perempuan, ya. Pernah nggak kita lihat seperti ini? Saya melihat ada di Siantar, ya. Bukan hanya di Siantar, di beberapa wilayah di Indonesia saya melihat ada patung perempuan yang sangat besar, ya, yang mereka anggap sebagai dewi bagi mereka, yang mereka anggap sebagai Allah bagi mereka. Saya sebut Allah karena apa, ya, memang itu sebutan kepada patung-patung pahatan, ya, yang mereka buat. Jadi di saat patung ini dibuat, ada juga, ya, patung-patung binatang melata seperti patung-patung ular, ya. Ada yang ular nagala, ya. Ada juga yang membuat patung-patung binatang seperti singa lah, ya, kerbau lah, sapi lah, dan mereka sujud menyembah kepadanya. Alangkah bodohnya manusia yang melakukan hal ini, ya.
Bagaimana Elohim tidak geram dengan manusia melakukan hal ini. Dan inilah kemurkaan Elohim bahkan dari zaman dahulu sampai sekarang, yang seharusnya ini sudah harus ditumpas. Karena di zaman raja-raja penyembahan berhala semuanya itu ditumpas, ya. Tetapi masih ada sampai hari ini. Saya katakan alangkah bodohnya manusia yang mau sujud menyembah kepada patung-patung pahatan yang dibuat oleh manusia. Sebab apa? Bukankah engkau manusia lebih hebat dari patung yang kau buat? Bukankah si pembuat itu lebih hebat dari apa yang dia buat? Sama seperti manusia, bukankah Elohim lebih hebat daripada kita manusia? Dan engkau juga yang membuat patung pahatan itu, bukankah engkau lebih hebat daripada patung pahatan yang kau buat? Kamu sendiri yang memahatnya, kamu sendiri yang mengukir-ukirnya, membentuk-bentuk rupanya. Tetapi alangkah bodohnya engkau sujud menyembah kepadanya yang tidak berbicara itu, ya. Buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat minum, tetapi engkau sujud menyembah kepadanya. Coba saya bertanya kepada saudara-saudara yang membawakan sesajen-sesajen atau makanan-makanan kepada berhalamu, apakah mereka memakannya? Logika manusiamu juga berjalan. Di saat engkau memberikan itu, apakah patung-patung yang kau buat seperti singa, seperti patung laki-laki, patung perempuan, ular, segala macam, apakah makanan yang kau sajikan itu dimakannya? Apakah disentuhnya? Bila penting pasang dulu CCTV. Lihat, apakah makanan itu dimakan oleh mereka? Apakah mereka bisa berbicara kepadamu, "Hei anakku, jangan bodoh"? Inilah yang mengakibatkan kemurkaan Elohim, ya. Dan akhir zaman saya sampaikan kepada saudara, hal ini akan dia nyatakan, ya. Akan dia bongkar betapa ini sangat melukai, mendukakan hatinya. Dan inilah dosa terbesar umat manusia, yaitu perzinahan di hadapan Elohim dengan menyembah patung pahatan. Jadi jangan pernah sujud dan menyembah kepadanya, ya. Jadi saya sampaikan saudara-saudara saya terkhususlah dulu ini, ya, yang di Bali, yang di Lombok, jikalau engkau melihat hal-hal yang demikian, jangan pernah terlibat akan itu. Jikalau engkau melihat patung-patungnya di sana, kadang saya heran, ya. Di saat saya berjalan melihat patung-patung ini, sebenarnya seram nggak? Seram. Bukankah Elohim kita itu yang menjadikan kita serupa dan segambar dengan kita, ya? Masakan saya melihat patung-patung pahatan yang mereka buat adalah yang giginya panjang, adalah yang matanya bulat, ya. Nah, sampai pernah saya berkata, coba jikalau wajah-wajah dewa-dewa mereka ini masuk ke dalam mimpi mereka, takut nggak mereka itu, ya? Takut nggak? Segitu seramnya wajahnya, ya. Jadi sadarlah, kamu pembuat patung itu, masa kamu sujud menyembah kepadanya? Manusialah pembuat patung pahatan itu, masa engkau sujud menyembah kepadanya? Ya. Belum lagi mengkultuskan apa, debu-debu leluhur-leluhur. Wow. Jadi sudah banyak yang salah di muka bumi. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau kemurkaannya akan dinyatakan menjelang hari kedatangannya. Kegeramannya lah dulu saya katakan. Jadi kesusahan akan melanda bumi ini. Jangankan Lombok dan Bali, ya. Itu di Samosir juga ada, ya. Jadi saya sampaikan kepada engkau, hai umat Batak, ya, yang satu rumpun dengan saya, bangsa yang besar di hadapan Elohim. Karena satu-satunya suku, ya, di Indonesia yang disebut bangso itu hanya Batak, bangso Batak. Ya, kenapa? Yang seharusnya saudara selidiki ini. Kenapa? Ya. Karena ini suku besar di hadapan Elohim, ya. Saya tahu ada di Samosir itu, ya, yang dimana banyak orang-orang datang naik ke gunung itu Pusuk Buhit, ya, membawakan sesajen-sesajen
dan menyatakan ritual-ritual di atas itu. Sadarlah, bertobatlah. Bukankah engkau tidak melukai hati Tuhan, hati Elohim dengan apa yang kau lakukan? Apa sih gunanya itu? Bawa sirih, bawa jeruk purut, ya kan? Ya. Apa gunanya semuanya itu? Tidak ada. Herannya saya, banyak saya temukan di tanah Batak ini, ya. Mereka bahkan bangga untuk menjadi dukun, ya. Bangga dengan gaya mereka yang seperti ini. Bertobatlah. Janganlah pernah bangga melukai hati Elohim. Sedangkan di saat marah saja kita harus sangat sedih, ya. Apalagi sujud menyembah kepada patung dan percaya ada hantu si A, hantu opung ini, hantu opung itu, ya. Dan memanggil, opung kami, katanya gitu, ya. Apa ini? Apa ini? Ya. Kadang di dalam hati Bapa sudah selesaikan itu semua, ya. Getarkan wilayah-wilayah itu, ya. Runtuhkan patung-patung pahatan mereka itu saya secara manusia, ya, seperti Yunus, ya. Tetapi apa? Ya. Sebiji pasir pun Elohim nyatakan kuasanya atas wilayahmu, pasti akan ada korban. Kalau Elohim sudah menyatakan, pasti akan ada korban jiwa. Itu yang membuat hati ini tetap bermohon agar kiranya Elohim mengampuni umatnya. Tetapi di mana saudara yang berdiri di dalam ketegar-tengkukan, ya, bahkan di dalam kesombongan, ya. Di mana saudara yang bahkan dengan senang hati untuk melukai Elohim, ya. Naik ke pusuk buhit sujud menyembah kepadanya, pergi ke gunung kawi sujud menyembah kepadanya. Kepada apa maksud saya? Kepada berhala-berhala itu, ya. Parah. Pergi ke kuburan, ya. Untuk apa? Minta petunjuk. Petunjuk apa yang saudara minta dari kuburan? Ya. Jadi bagaimana Elohim akan tinggal diam akan dunia ini yang seperti ini? Jangan saudara berpikir, ya, kedurhakaan di zaman Sodom Gomora lebih besar daripada kedurhakaan di zaman ini. Saya katakan di zaman inilah kedurhakaan itu lebih besar. Karena apa? Ya, dosa-dosa itu semakin marak. Namun kenapa Elohim tidak menyatakan seperti Sodom Gomora? Di sanalah dia telah datang sebagai anak manusia. Dia memberikan kesempatan, ya. Dia memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya bertobat. Bukan berarti karena dunia ini masih berjalan sehingga saudara mengklaim dosa Sodom Gomora lebih besar. Tidak. Sekarang lebih besar dosa itu karena Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Di zaman itu Sodom Gomora hanya memenuhi wilayah, satu wilayah saja. Mungkin hanya satu provinsi atau satu kabupaten. Tetapi hari-hari terakhir ini Sodom Gomora ini telah memenuhi. Bahkan hati-hati dengan yang katanya pendamai palsu, pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Jangan saudara merasa dia belum berdiri. Ini sudah zamannya anti Hamasiyah telah berdiri. Hanya bagaimana sudut pandang saudara melihat semuanya. Pendamai palsu telah berdiri, pembinasa keji telah berdiri. Saya katakan ini kepada saudara, supaya saudara mencari dan mencari lebih lagi. Apakah antikristus atau anti Hamasiyah itu sudah berdiri? Yes. Hanya tinggal saudara mengenal dia, karena dengan hikmat dan bijaksanalah engkau akan mengenali. Ya. Lihat bagaimana seseorang yang diagung-agungkan dunia saat ini, ya, yang bahkan melegalkan LGBT. Apa seperti ini yang Elohim mau? Ya, siapa pembinasa keji yang Elohim katakan, ya,
yang menghalalkan, yang mensahkan Sodom Gomora itu ada di dalam bumi ini. Dan itulah yang mendatangkan kemurkaan Elohim. 2016 Elohim berfirman kepada saya, anakku, di saat Sodom Gomora ini telah dinyatakan, kalau dinyatakan artinya disahkan ya, di sanalah kemurkaan akan dinyatakan atas bumi. Saat itu 2016 belum disahkan LGBT, hanya sudah banyak berjalan ya. Dari 2016 sampai 2024 8 tahun telah berjalan. Oh 8 segini ya. 8 tahun telah berjalan ya. Dan kita tahu tahun berapa itu dimulai disahkan ya. 2017 mulai ini berjalan ke tahun 2020-an. Di 2020-an ini distempel, disahkan ya. Makanya sekarang ada bendera LGBT ya. Bahkan kita lihat kalung mereka yang menyatakan diri sebagai orang suci ya. Bahkan ngerinya di Israel sana ya, menyendengkan bendera Israel dengan bendera LGBT ya. Jadi saya tidak heran kalau Israel pun akan dikepung. Israel pun jangan merasa nyaman di zona nyaman dengan merasa ini bangsa pilihan. Bahkan bangsa inilah yang mendurhaka di hadapan Elohim. Kekristenan Israel itu hanya 2%, saudara ya. Yang selebihnya apa? Muslim 18%, itu terakhir yang saya lihat ya. Di Israel Kristen itu 2%, Muslim 18%. Selebihnya ya kelompok-kelompok Yahudi, Yudaisme ya, dan aliran-aliran kepercayaan. Jadi jangan saudara merasa oh Israel itu kan dari sana Elohim itu berasal segala macam. Jadi saudara begitu mengagungkan tentang Ibrani atau Israel di sana ya. Saudara harus tahu bagaimana kekristenan itu sangat ditekan. Jumlahnya hanya sedikit, saudara. Jadi kenapa kita harus mengagungkan bangsa ini, yang bahkan mereka sendiri tidak mengagungkan Hamasyah? Bahkan kepercayaan mereka terlebih besar itu masih menantikan Hamasyah ya. Makanya kalau ada orang seperti ke Ibrani-Ibranian, saya katakan, hei, jangan karena Ibrani-Ibranimu sehingga engkau pun lupa bagaimana sesungguhnya Israel itu di hadapan Elohim ya. Jadi kedurhakaan banyak terjadi, saudara ya. Lihat bendera itu disatukan, di sanalah air mata saya berurai. Di saat saya melihat yang katanya orang suci memakai kalung lambang LGBT, air mata saya pun terurai ya. Parah. Apakah Elohim akan tinggal diam dengan semua ini? Tidak ya. Jadi saya sampaikan bagi saudara-saudara yang ikut dalam ibadah ini, sampaikan kepada saudara-saudaramu yang masih menyembah patung pahatan itu, jangan mereka di saat engkau bertemu tidak engkau beritahukan. Sampaikan. Karena apa? Elohim akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Di saat engkau melihat patung pahatan itu, berikan nats di dalam Ulangan Yesaya banyak ya. Tunjukkan itu kepada mereka dan katakan ya, sesungguhnya ini sudah tertulis apa yang kalian buat ini. Sekalipun itu mamamu, sekalipun itu papamu, sekalipun itu saudaramu, sekalipun itu sahabatmu, jikalau engkau melihat mereka itu menyimpang dari kebenaran firman, sadarkan mereka, tunjukkan saja. Nah, ibarat handphone ini istilahnya ya. Inilah dulu patung itu ya. Siapa yang lebih hebat? Handphone ini atau pembuatnya? Sesungguhnya pembuatnya. Jadi kenapa sujud menyembah kepada patung itu? Ya, sadarkan mereka. Ya. Kalau engkau ditinggalkan karena kebenaran, engkau dijauhi, dicela karena kebenaran, berbahagialah dan bersukacitalah. Engkau yang dianiaya oleh karena dan dicela oleh karena kebenaran. Sebab apa? Upah kita besar di dalam kerajaan sorga.
bagi saya pribadi, setelah saya tahu kebenaran, saya tidak takut. Saya ditinggalkan, saya dijauhi, saya dicela, saya tidak takut. Sekalipun itu sahabat karib saya tidak takut. Saya tidak akan tinggal diam. Karena apa? Saya tahu Elohim ada berfirman di dalam Yehezkiel, kalau kita harus menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Ini Elohim juga ingatkan ya, untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga. Sulawesi Tengah, tetap bertekuk lutut di hadapan Elohim ya. Dan di dalam penglihatan itu Elohim juga memperlihatkan kepada saya gunung-gunung berapi ya, yang itu sedang aktif. Bahkan banyak gunung-gunung yang tidak dideteksi, yang tidak bukan dideteksi ya, yang tidak diperkirakan ini akan meluap, meletus ya. Nanti ini akan aktif. Itu yang Elohim perlihatkan ya. Jadi Elohim juga berfirman ya, dan dia memperlihatkan kepada saya anak gunung Krakatau dan gunung Krakatau ya. Dan apa yang Elohim katakan? Jikalau gunung Krakatau itu benar-benar meletus, maka Jawa, Pulau Jawa harus berhati-hati ya. Jadi doakan supaya ini tidak terjadi ya, supaya wilayahmu tidak tenggelam. Doakan ya. Dan Elohim juga memberikan penglihatan ya, dan menyatakan tentang gempa bumi akan terjadi di mana-mana ya. Ini Elohim juga ingatkan bagi wilayah Bogor, Jawa Barat, Sumedang ya, tetap berdoa supaya dijauhkan dari segala bencana-bencana ya. Jawa Barat ini sepertinya doa yang sangat besar ini untuk Jawa Barat ya, karena berulang kali Elohim ingatkan tentang Jawa Barat ya, keseluruhan Jawa Barat ya. Kalau saudara bertanya Jawa Baratnya di mana, seperti beberapa waktu lalu ya, saya sampaikan Jawa Timur berdoa ya. Ya Jawa Timurnya di mana? Ya berdoa aja ya. Kita tidak tahu kalau Jawa Timur yang Elohim katakan ya. Jangan berasa nyaman di wilayahmu kan gitu. Kalau engkau di desa A, B, dan C ya, doakan desamu dan doakan desa-desa di wilayah Jawa Timur ya. Akhirnya apa? Seluruhnya kena ya. Nah, oke. Ini juga Elohim katakan ya, gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Gunung-gunung akan meletus, air akan meluap, tanah longsor di mana-mana, jalan-jalanmu akan terbelah. Segala sesuatu akan terjadi atas seluruh bumi ini, dan akan ada badai di mana-mana. Badai topan akan terjadi di wilayah-wilayah penjuru bumi. Nah, ini badai topan angin puting beliung ya. Nah, ini tanggal 22 Agustus ya. Dan sebelum ini juga saya pernah sampaikan kepada saudara akan ada badai di mana-mana ya. Ingat gak bagaimana 17 September kemarin ya? Saya akan bersaksi kepada saudara 17 September itu ya. Dan di sini juga perlunya kepekaan kita. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi ya? Ini sedang santer disampaikan, simulasi kiamat sedang dimulai ya. Nah 17 September itu saya bersaksi, saat itu kami sedang bekerja. Kita kan ada di tengah-tengah hutan nih, on the forest ya. Nah jadi ini sekeliling kita pohon. Nah pada tanggal 17 September itu ya, angin sangat kencang. Nah saya ada di atas, saya melihat ya, oh pohon itu asli seperti ini, semua pohon. Wow, padahal ada pohon-pohon besar atau bagaimana ya. Sembari saya topang tangan, saya berdoa. Karena di tengah-tengah kami tidak ada pohon, bisa saja dihempaskan ya. Karena ini sudah kita tebang semua untuk kita berladang. Nah saya berdoa, Bapak tolong wilayah ini ya,
Nah, dan saya melihat bagaimana di sekeliling saya pohon tumbang. Ada beberapa itu yang pohon tumbang di sana, tumbang di sana, tumbang. Jadi semua kami melihat, oh itu tumbang ya. Saking kencangnya angin itu, ya. Nah, kami tetap topang dalam doa, kami berdoa, ya. Sampai akhirnya anginnya pun berhenti. Dan beberapa hari sebelumnya, saya sudah melihat langit, ya. Dan saya melihat beserta anak saya, ya, jemaat di sini. Saya tidak beritahu supaya apa? Saat itu posisi mereka sedang makan. Jadi di langit itu saya sudah melihat awan, ya, sudah berlawanan arah anginnya itu. Jadi kan kalau ketemu kan terjadi pusaran itu, ya. Jadi itu ada di kanan rumah doa ini, di depan dan di atas, ya. Kami melihat langitnya, saya sama anak saya, ayo jangan kasih tahu ke mereka. Karena mereka lagi makan, nanti mereka kalut dicepet-cepetin makannya, mereka tidak menikmati makannya, ya. Nah, tapi saya tetap keluar. Saya hanya melihat, oh ternyata di sebelah kiri saya ada hujan, ya, ada gerimis. Nah, setidaknya kan gerimis itu menahan angin, hujan itu menahan angin, ya. Saya hanya berdoa sambil saya lihat ke kiri. Saya tidak topang tangan, nanti kan mereka makan, kita makan di teras loh. Karena kita sekali makan itu banyak, ya. 20 sekian orang, seperti pesta kita tiap hari di sini. Saya lihat dari kiri, ya, saya hanya berdoa kepada Bapa karena di depan saya sudah ketemu anginnya. Karena awannya kan kelihatan yang ketemu itu. Saya berdoa, Bapa, hantarkan hujan yang dari sebelah kiri ke depan ini, ya. Dan Elohim kan akan mendengarkan di saat kita berdoa dengan tulus, ya, dengan kerelaan hati. Nah, dan hujan itu pun dihantarkan ke sekeliling sehingga tidak terjadi badai itu, ya. Nah, dan 17 September itu terjadi angin. Hanya saya tetap berdoa supaya di tengah-tengah ini tidak ada angin. Jadi angin itu hanya di sekitaran pinggir-pinggir, ya. Walau masih terasa ke kita, tetapi melihat angin yang di pohon itu, ya, semuanya, ya, kita tidak terlalu hanya dingin saja ke kita. Nah, tetapi tidak sampai selesai di situ saja. Pada malam hari tengah malam, saya sudah tertidur sekitar jam 10, ya. Jam 12 saya terbangun karena hujan. Nah, saya bilang, Bapak ini hujan. Nah, yang saya pikirkan jalanan pasti licin. Kerja juga pasti susah, ya, namanya mereka mencangkul, ya, tanah liat, ya. Nah, hujan ini Bapak, ini sementara kerjaan kita kan masih ada bakar-bakar atau apa, ya. Nah, pas setengah 2, dari jam 1 hujan sudah mulai reda. Tetapi setengah 2, jam 1 lewat lah, saya mendengar suara angin. Seperti itu, sangat kencang. Saya terbangun, ya. Saya sudah bangun, tapi saya bangkit dari tempat tidur, ya. Nah, di saat saya bangun, ya, ternyata anak saya juga bangun, ya. Immanuel ada, dan kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa, kami keliling, ya, di rumah doa. Angin itu sangat kencang, saudara, sangat kencang, ya. Jadi atap pun sayangnya ada yang pruprak seperti itu, ya. Ada atap yang terbuka ini, saya bilang, ya, pruprak. Jadi anginnya sangat kencang. Kita hanya tetap berdoa. Karena ini suara anginnya sudah kedengaran, ya. Nah, dan pada jam 2 angin itu pun berlalu, ya. 2 hari setelahnya saya mendengar ternyata bukan hanya di wilayah ini saja, ada beberapa wilayah yang terkena angin ini, ya. Bahkan beberapa wilayah dihempaskan, ya. Bahkan di Tanah Batak saya melihat, ya, ada beberapa postingan, ada beberapa titik. Karena saya yakin, ya, pasti ada beberapa wilayah ini di sekitar ini yang terkena angin puting beliung. Dan ternyata benar, ya. Dan bukan hanya di sini saja, ya. Saya dengar di Batam, saya dengar di Jawa, saya dengar di Sulawesi, ya. Saya dengar bahkan di luar negeri. Di tanggal yang sama,
17 September. Ya. Jadi ini ada apa? Karena malam itu saya berdoa. Apa yang saya doakan? Bapa, karena saya merasakan, karena kita perlu merasakan segala sesuatu itu bersumber dari mana. Ya. Saya berdoa, Bapa, kok ini angin ini sepertinya ada kegeraman di hati ini, saya bilang. Ada kegeraman. Ya. Bukan takut. Ya, tapi ada kegeraman. Saya berdoa, Bapa, ini anginnya kok sepertinya tidak biasa, tetapi ampuni jikalau aku salah. Ya. Apakah ini mutlak? Ya. Kalau memang kuasa Elohim sedang dinyatakan untuk mengingatkan umatnya, atau apakah ini sesuatu yang merupakan kejahatan manusia? Mungkin saudara bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan, ya. Karena mereka-mereka yang menganggap diri mereka berkuasa telah merancangkan sesuatu untuk menjadikan bencana-bencana di bumi. Ya. Dan ini yang disebut sebagai apa? Simulasi kiamat. Ya. Saya berdoa. Di dalam doa itu Elohim menjawab saya. Saya hanya katakan, Bapa, Engkau tahan angin dari semua penjuru. Jauhkan kami dari segala kejahatan manusia. Itu doa saya hari itu juga. Ya. Nah, jadi tetap berdoa. Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah
dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Wahyu pasal 14. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan.
Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.